Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang akan memberikan salah satu, ya bisa dibilang edukasi ataupun channel yang istilahnya bermanfaat lah teman-teman. Dan di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, di sini saya ingin membagikan tips cara beriklan di Tokopedia. Mungkin banyak ya di YouTube ataupun di Google cara beriklan itu seperti apa, dan mereka juga memiliki posisi yang berbeda. Tapi di sini saya ingin membagikan tipsnya ini untuk pemula yang ya bisa dibilang kalau misalnya iklan di Tokopedia, di Shopee itu sering boncos, itu kenapa sih? Nah, di sini saya akan memberikan salah satu tipsnya, terutama di Tokopedia, karena saya nggak berani ya kalau di Shopee itu. Oke, tips yang pertama nih ya. Tokopedia itu memiliki fitur yang sangat keren menurut saya. Contohnya itu dalam iklan. Yang pertama, kita itu bisa riset kata kunci dan kita bisa melihat kata kunci paling populer, teman-teman. Contohnya di sini nih. Kita bisa melihat kata kunci paling populernya itu di bagian wawasan pasar. Nah, ini adalah wawasan pasar. Semua kompetitor, maksudnya itu semua pesaing-pesaing kita itu kita bisa lihat di sini. Peringkat toko. Ini fungsinya buat apa? Peringkat toko ini teman-teman bisa lihat untuk melihat baik dari harga, terus dari judul, dari deskripsi, dari foto produk. Teman-teman bisa samakan ataupun teman-teman bisa istilahnya itu bisa riset lagi lah di toko-toko yang udah levelnya itu tinggi. Tujuannya ketika kita ingin upload produk, kan biasanya kalau toko itu ya, kalau misalnya kita buka toko itu nggak langsung closing, pasti ada sebab-sebabnya dan pasti ada kekurangannya. Nah, di sini kita bisa benerin lagi, kita bisa perbaiki lagi melalui melihat atau dari komputer itu. Kalian bisa lihat gimana sih komputer ini bisa mendapatkan penjualan yang banyak dan bisa closing, bisa transaksi terus menerus setiap hari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bisa disamakan untuk deskripsi, bisa kita riset lagi apa sih yang salah. Nah, ini gunanya peringkat toko. Ini fitur dari Power Mesin ya, Power Mesin. Nanti kita bahas Power Mesin. Terus yang kedua, kata kunci populer. Mungkin kebanyakan setiap orang itu lebih memilih iklan itu kata kunci, teman-teman, daripada iklan produk. Kenapa? Karena iklan produk itu bidnya itu biasanya itu sering tinggi ya. Bidnya itu sering tinggi, dan kalau di Shopee itu bakal kalah sama yang namanya star seller. Misalnya kalau kita tokonya itu belum star seller, otomatis iklan itu harus tinggi agar bisa naik di pencarian teratas. Nah, di Tokopedia kita itu bisa melihat kata kunci populer. Maksudnya kata kunci populer ini adalah kata kunci yang setiap orang mencari kata kuncinya itu setiap orang mencari produk dengan kata kunci ini, teman-teman. Ini adalah pencarian seperti mukena dewasa, mukena balik. Ini ada 10 pencarian. Dan ketika saya iklan, saya lebih memilih memasukkan ini. Bahkan saya juga sering ya menambahkan kata kunci lainnya, teman-teman. Nah, ini adalah kata kunci yang bisa kita pakai di iklan produk-produk kita. Di sini sudah, dan ini adalah produk terlaris. Produk terlaris ya. Produk terlaris ini teman-teman bisa lihat nih. Misalnya ya, kita harga produk. Kitanya mau iklan nih. Misalnya kita udah iklan nih. Kita mau iklan mau kena parasut traveling. Kita juga sama sih. Nama iklannya, nama produknya itu mau kena parasut traveling. Tapi yang jadi permasalahannya itu, kenapa sih harganya itu udah benar, bidnya itu udah tinggi, kata kuncinya juga udah pas, tapi nggak closing. Nah, di sini kita bisa riset lagi, teman-teman. Apa sih yang salah? Apakah dari kata kunci, apakah dari harga, apakah dari foto produk, ataupun dari judulnya nih. Biasanya kan kalau yang baru buka toko itu masukinnya itu cuma gini doang. Mukena parasut, mukena murah. Nah, seperti itu. Biasanya itu tuh kurang masuk. Kan biasanya tuh ya, kalau pelanggan itu sering masukin mukena parasut paling murah buat bordir, biasanya kayak gitu. Nah, itu juga beda-beda. Sedangkan ya, satu kali aja masukkan kata kunci mukena aja itu produk kita tuh belum tentu ada di atas loh. Kenapa? Karena kita bakal bersaing sama kompetitor yang udah jago, ataupun tokonya itu yang udah levelnya tuh tinggi, bahkan sama yang iklan loh. Yang iklan itu kan biasanya kalau kita iklan, otomatis pencarian kita itu ada di pencarian pertama. Nah, seperti itu, teman-teman. Fungsinya produk terlaris ini, kita bisa riset dari harga, dari produk, ataupun dari yang lainnya. Nah, ini adalah fitur dari wawasan pasar. Teman-teman bisa gunakan ya buat riset-riset. Tipsnya, kita ini membahas tips. Kenapa membahas wawasan pasar? Tipsnya,
Saya ambilnya tuh gini teman-teman. Di sini kan 1, 2, 3 ini adalah kata kunci pencarian yang bisa dibilang itu paling populer ya. Meskipun 10, tapi saya lebih memilih kata kunci yang 3 ini. Yang 3 ini saya masukkan ke iklan dan kasih bid yang agak lumayan tinggi. Misalnya sekitar 500 ataupun 700 lah, 750. Dan untuk 3 ke bawah ini, 3 ke bawah ini saya atur bidnya itu terendah, karena kita itu belum tentu ya si kompetitor itu masukkan misalnya silky, itu nggak mungkin kan, karena paling populer harga itu dari mukena dewasa dan mukena jumbo. Ini produk saya, jadi untuk produk teman-teman silahkan riset lagi. Nah, kita langsung coba, kita kasih lihat kepada teman-teman ya, benar nggak sih kata kunci ini berguna untuk iklan? Benar sekali teman-teman. Dan di sini ada daftar iklan saya. Daftar iklan saya di sini nih. Bisa teman-teman lihat, enaknya tuh seperti ini teman-teman dari Tokopedia. Kita masukkan kata kunci mukena di sini. Kata kunci mukena dengan kategori pencarian terluas, kita bisa mendapatkan 72 klik dan 1000 tampilan dalam waktu 1 minggu ya. Iya 1 minggu. Bentar. 1 minggu kan? Iya benar tuh, dari 1 Maret sampai 7 Maret. Itu 1 minggu. Kliknya itu 72 dan tampilannya itu 1000. Dengan pengeluaran uang tuh 43.000 teman-teman. Dan biayanya tuh kecil loh, cuma 500 saya ngasih bid. Maaf tadi salah. Saya ngasih bidnya itu 500 di sini. Oke. Saya ingin di sini klik sama tampilan itu beda ya. Kalau klik itu ketika menurut saya nih, ketika si pembeli memasukkan kata kunci mau kena. Nah, otomatis kan muncul tuh produk kita yang udah kita iklan. Terus diklik lah sama si pelanggan itu, tapi nggak beli, cuma lihat deskripsi sama lihat ulasan, biasanya sih kayak gitu. Nah itu klik tujuannya. Nah kalau tampilan biasanya tuh kita masuk ke kategori fashion muslim dan kena, lihatlah tampilannya, tapi nggak diklik. Nah itu yang termasuk tampilan menurut saya sih, tapi yang menurut yang lain mungkin ada beda-beda ya, bisa diperbaiki, bisa dikoreksi. Nah tipsnya teman-teman silahkan masukkan kata kunci yang dari kata kunci populer ini. Mau semua, mau 3, terserah teman-teman yang menurut teman-teman potensinya itu bakal menghasilkan, silahkan masukkan teman-teman di sini. Oke, jika sudah dimasukkan, teman-teman silahkan iklan dengan bid biaya yang menurut teman-teman itu pantas lah. Mulai 400, 500. Tapi saya saranin untuk ngasih bid itu di PC ya, maksudnya di browser, nggak di HP. Kalau di HP itu harganya itu biasanya itu 600 ya, satu kali bid itu 600, 750, nggak bisa 400, 500 ya, nggak bisa teman-teman. Dan di sini kita bisa atur bidnya ya, paling terendah itu 300 teman-teman. Oke, ini untuk produk kata kunci juga pasti butuh yang namanya produk kan. Nah di sini teman-teman kita lihat iklan produk saya. Ini 2 produk yang saya tampilkan dengan biaya maksimal per bidnya loh, ini kecil bener sumpah. Per bidnya itu 350 dengan tampilan 1000 dan klik 84. Nah pasti kamu bingung, kok bisa ya bid kecil tapi bisa closing sampai 3 ataupun 4, gimana sih caranya? Oke, saya kasih teman-teman, kita lihat di sini. Nah kita lihat di sini, saya kasih tipsnya. Di sini tiga produk, maaf, bukan 2, 3 produk. Di sini saya memasukkan mukena yang bisa dibilang ini adalah mukena yang paling terlaris. Dari mana sih kita bisa tahu produk terlaris sedangkan belum closing? Risetnya tuh kayak gini teman-teman. Teman-teman silahkan riset. Caranya itu kita masuk ke produk kita lihat dah produk dilihat. Nah biasanya itu adalah mukena yang banyak dicari dan banyak diminati, tapi masih bingungnya itu ketika nggak ada ulasan. Seperti itu yang saya alami sih. Seperti itu teman-teman. Dan di sini saya mengiklankan, sebenarnya sih 2 ya, yang ini tuh baru teman-teman. Saya iklankan yang 2 ini, yang closingnya itu cuma ini doang, karena harganya itu murah, relatif lah, 195 dan ini harganya 300. Dan ini bisa teman-teman lihat pendapatan itu sekitar 390-an dengan tampilan 828. Ini bid terkecil. Oh iya, cara agar bisa dapat pelanggan ya, bid kecil. Dengan bid kecil maksudnya gimana sih? Yang pertama, setiap produk saya iklankan dari mulai jam 5
dengan produk terendah dulu, dari kata kunci dulu nih. Saya ambil dari mukena dewasa, mukena jumbo, dan mukena. Saya ambil bidnya itu dari jam 5 ya, sampai jam 6 itu bidnya itu cuma 500. Nah, dari jam 6 sampai jam 7 malam saya taikkan sampai 1000 bidnya teman-teman. Jadi 1000 rupiah lah, satu kali klik 1000, harganya itu segitu. Nah, dari jarak 1 jam itu saya kecilin lagi ke harga normal. Nah, seperti itulah gunanya itu. Jadi tampilan itu nggak ngaruh ya. Yang ngaruhnya itu cuma kata kunci menurut saya pribadi, karena saya udah riset teman-teman. Nah, oke. Buat teman-teman mungkin sudah paham ya untuk pemula. Intinya riset dulu di wawasan pasar, ambil kata kunci yang menurut teman-teman itu bagus ataupun ya bisa berpotensi untuk mendapatkan penghasilan, silahkan, dan masukkan produk-produk yang terlaris, maksudnya itu yang banyak dilihat ya, meskipun kita nggak closing, kita juga bisa tahu loh di Tokopedia kita misalnya si produk ini dilihat oleh berapa orang, berapa banyak, kita tuh bisa lihat. Dan kegunaannya wishlist itu adalah orang yang memasukkan ke keranjang tapi nggak jadi beli. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk videonya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan teman-teman yang ingin memberikan salah satu saran, silahkan saran di komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.